selamat datang di YouTube channel ini. Senang sekali saya Ruby Herman. Hari ini kita ngobrol tentang dunia entertainment. Hari ini sudah hadir bersama saya ada Pak Andrew Darmoko. Nah, halo Pak Andrew, apa kabar? Halo, apa kabar? Ya, baik-baik ya. Wow, ini Semoga memang semua kalau baik dan sehat. di dunia entertainment ceria terus ya Pak? Di dunia entertainment ceria, muka ceria terus, tapi ya juga pastinya hati sedih juga melihat kondisi corona yang belum kunjung selesai ya pastinya. Terutama sedihnya itu melihat bagaimana segitu banyaknya orang-orang yang tidak tertib. Sementara kita tertib, terus kita mau sampai kapan kayak begini? Itu yang sedihnya jujur ya. Sebenarnya ini yang paling menyedihkan karena kemarin baru aja kan nganterin Clarice vaksin. Kalau saya udah vaksin duluan kan, kemarin Clarice vaksin 2 hari lalu tepatnya. Terus kita pulang ya menyempatkan lihat kiri kanan gitu ya, kok ternyata masih banyak sekali di jalan orang-orang yang tidak pakai masker, masih banyak sekali orang-orang yang masih makan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu dan makan ngobrol tanpa masker gitu. Kita lihat astaga, kita udah nggak boleh keluar, ini orang-orang kayak begini, padahal kan kalau secara teoritis kalau kita semua menaati 2 minggu beres ini urusannya ini, beres, bener-bener beres. Tapi syaratnya satu, semua harus taat, semua harus tertib dan mengikuti anjuran ya, sehingga otomatis istilahnya yang terjangkit, yang terkena, terdampak semua bisa langsung ketahuan dan ditanganin. Sisanya yang selamat udah nggak ketularan lagi. Tapi kalau kayak gini terus kan, jadi ya muka tertawa ya boleh, tapi kita hati sedih loh ngeliatin kondisi Indonesia kok gimana masih begitu banyak orang-orang yang tidak percaya. Apalagi ini barusan ada dokter yang tidak percaya lagi ya, ini lebih sedih lagi. Ini gimana ini kayak begini ya, bingung gitu. Wow, tapi anyway thank you nih Pak Andrew. Nah Pak Andrew, saya juga nggak sendirian karena ada bersama Ya. Ramses juga nih yang bakal Oke. nanya-nanya Oke. tentang Pak Andrew Darmoko pastinya. Boleh. Sebenarnya sejak kapan sih udah masuk ke dalam dunia entertainment ini dan apa yang menjadi latar belakang masuk ke dunia entertainment nih Pak Andrew? Wah, saya sudah kurang lebih 21 tahun di industri entertainment ini ya. Jadi sebenarnya dulunya saya background-nya lebih spesialis di sound akustik. Dulu saya sound akustik untuk home theater sebenarnya lebih persisnya, dan juga spesialis untuk untuk setting home theater yang prestisius lah sebenarnya ya. Jadi waktu itu home theaternya dengan menggunakan CRT ini proyektor yang tiga lensa yang hijau merah biru itu jadi RGB. Nah saya dulu belajar khusus di luar negeri khusus untuk men-setting itu sehingga proper bisa seperti punya bioskop yang kualitasnya sama dengan kualitas bioskop, setara dengan THX standar ya, sesuai dengan yang saya belajar di luar negeri waktu itu. Nah tapi seiring dengan perubahan zaman, karena waktu balik di sini begitu banyak proyektor yang sudah mulai berubah menjadi satu lensa yang hanya tinggal difokus doang. Jadi keahlian saya ini agak sedikit tidak berguna lagi lah boleh dikatakan, sehingga saya waktu itu akhirnya melihat kayaknya ini udah saatnya harus cepat banting setir nih. Kalau nggak banting setir bisa istilahnya bisa kemakan teknologi ya, bisa kemakan disrupt keadaan gitu. Jadi saya mencoba karena basic saya dari dulu saya adalah senang sekali dengan musik. Saya sangat mencintai musik. Saya juga suka nyanyi, suka pemerhati musik juga. Saya juga sering ngeband juga zaman sekolahan, dan memang dari dulu cita-cita saya pengen jadi seorang produser. Jadi mulailah saya belajar waktu itu dengan mulai memproduksi kecil-kecilan ini itu, dan akhirnya memproduksi banyak sekali artis ya, yang dari kelas biasa sampai dengan legendaris ya. Jadi sempat yang dulu saya SMA cuma ngeliat di TV seperti Faris RM, dulu Yon Kuswoyo dari Kus Plus, Andre Hehanusa, Tonto Yahya, Niki Astria, Dian Pramana Putra. Akhirnya saya memproduksi mereka. Jadi akhirnya saya mempunyai kesempatan untuk bertemu dan bekerja sama langsung dengan banyak pemusik-pemusik legendaris Indonesia, termasuk salah satunya yaitu Om Yon Kuswoyo dari Kus Plus yang sekarang sudah almarhum, tapi saya berkesempatan bekerja sama. Juga saya berkesempatan bekerja sama juga Dian Pramana Putra tadi, yang juga seorang legend pop jazz. Satu lagi yang legend jazz benar-benar Indonesia, Om Bubi Chen. Saya juga sempat bekerja sama juga memproduksi albumnya, dan ya jadi merasa cukup bersyukur, beruntung gitu bahwa dari
hobi bisa akhirnya menjadi seorang produser profesional yang bekerja sama dengan banyak artis yang awalnya juga dari artis dalam negeri sampai ke kelas luar negeri, karena saya sampai memproduksi juga Kid Martin dari Amerika. Ya, saya juga sempat memproduksi beberapa artis dari Brunei, salah satunya adalah Fakhrul Razi yang sekarang lebih aktif terakhir itu di Indosiar sebagai presenter sih ya, presenter apa sih dia, kayak acara dangdut gitu. Terus juga banyaklah artis Malaysia, artis Filipina, saya pernah sama JR juga gitu. Jadi ya beruntung sekali punya kesempatan untuk memproduksi banyak sekali artis lokal maupun dari luar gitu. Sampai akhirnya saya sekarang lebih banyak fokus ke anak saya sendiri, yaitu Clarice. Karena ya apa ya, karena belakangan ini saya pikir kalau udah namanya anak sendiri jadi beda ya treatmentnya. Kalau artis lain kan ya setelah produksi ya you're on your own gitu kan, anak sendiri ya mau nggak mau waduh harus ikut tempur. Jadi istilahnya ke lapangan pun saya ikut turun tangan gitu ya. Jadi saya ikut memperhatikan soundnya, saya pegang soundman-nya sendiri, make sure semua bagus gitu. Jadi akhirnya ngelatih anak sendiri, dan akhirnya karena Clarice juga menjadi apa ya artis cilik yang cukup established, ya akhirnya saya memutuskan lebih banyak waktu saya sendiri sekarang untuk mengurus Clarice. Tapi bukan berarti berhenti total ya. Terakhir ini saya sedang menggarap sebuah girls band yang namanya Dream Girls. Ini eksekutif produsernya adalah dari aplikasi Likee yang juga pemilik aplikasi Bigo. Jadi ini bekerja sama dengan investor luar negeri untuk mendevelop mereka jadi girls band yang moga-moga kita punya program mengusung I-pop, bukan cuma K-pop. Kalau K-pop sudah menginvasi dunia dengan Blackpink dan BTS, ya semoga saja I-pop satu saat diberikan kesempatan juga. Inilah yang kita mau angkat dari girls band yang saya yang bernama Dream Girls ini gitu. Wow. Nah, di kala ini kan lagi pandemi nih. Nah, apa yang Pak Andrew dan juga tim melakukan terobosan-terobosan khususnya dalam dunia entertainment nih, dan bagaimana nih menyingkapinya Pak Andrew? Seperti kita ketahui, perubahan zaman ini begitu cepat belakangan ini dengan adanya teknologi digital yang ya dalam satu sisi menguntungkan, dalam satu sisi juga bikin rugi banyak orang sebenarnya ya, karena sebenarnya kita tahu sendiri cukup lama lah, 10 tahun lalu kali ya, itu kan masih zamannya orang masih main CD. Saya masih menikmati itu, jualan CD bisa cukup banyak sekali di Vistara, kan saya menjadi salah satu produser eksklusifnya di Vistara yang memproduksi 90% dari artis-artis Vistara. Satu outlet bisa omset sampai 2,5 M gitu. Bayangin itu outlet Vistara ada 100 loh gitu, dan sekarang hilang semua, tertelan disrupt karena bos Vistara waktu itu kebetulan kurang aware mungkin ya tentang perubahan musik yang dari bentuk fisik berbentuk CD berubah menjadi digital. Saya sudah sempat mengingatkan, cuman beliau masih begitu optimis. Nggak mungkin orang yang suka audiophile tuh nggak akan dengerin musik dari dari kelas MP3 yang nggak bagus kualitasnya, tuh nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya, tapi kejadian juga tertelan oleh disrupt. Vistara yang boleh dibilang adalah raksasanya retail jualan CD pun akhirnya tertelan oleh disrupt teknologi ini. Dan ini yang membuat saya juga membuat saya makin harus aware gitu ya. Kalau nggak menyikapi diri dengan perubahan-perubahan ini, kita bahaya sekali bisa tertelan. Jadi sekarang ini saya sedang menyikapi juga ini dengan berbagai inovasi-inovasi ya, otomatis kayak Clarice yang tadinya juga banyak job of air-nya untuk show di sana sini, ini kan dengan adanya keadaan seperti ini otomatis semua berhenti ya. Pastinya kan sudah 1,5 tahun nih kurang lebih, mungkin kita nggak ada show sama sekali ya. Untungnya kerjaan-kerjaan digitalnya banyak karena kita cukup kuat di sosial medianya. Jadi kita banyak klien-klien yang boleh dibilang cukup besar, seperti ada Kodomo yang sudah 3 tahun berturut-turut memilih Clarice sebagai brand ambasadornya, dan juga kita tahun lalu ini Clarice menjadi brand ambassador dari Oceans, yaitu produk masker kecantikan dari Singapura. Jadi Clarice juga menjadi brand ambassador yang model boleh bilang mukanya terpajang di banyak outlet kecantikan kayak Guardian segala macam, tapi di luar negeri ya. Itu di Aeon Mall di luar negeri, di Malaysia cukup banyak itu foto-foto Clarice dengan produk Potions ini. Dan terakhir ini Clarice juga didapuk menjadi brand ambassador dari
Dokter Ekles, klinik Dokter Ekles itu klinik kecantikan. Ya, kita beruntung mungkin ya dengan inovasi-inovasi digital, dengan kita tetap eksis dan memberikan suguhan-suguhan, mungkin boleh dikatakan tontonan untuk menemani para teman-teman atau fans Clarice yang di rumah, yang kesepian, mungkin nggak bisa ketemu teman, kita obati dengan konten-konten yang menarik, sehingga ya akhirnya kita masih bisa bertahan, masih bisa eksis gitu ya. Dan sekarang ini saya sedang menjajaki sih kemungkinan beberapa inovasi yang mungkin belum bisa saya ceritakan lebih detail karena takutnya nanti juga jadi kebocoran idenya, tapi ada beberapa ide-ide virtual yang mungkin belum pernah dilakukan. Kita sedang menjajaki kemungkinan untuk menjadi pionir dalam terobosan-terobosan baru, kira-kira gitu. Wow, ini tadi kan juga habis ngobrol sama Clarice dan habis bersama Ramses juga ya, Ramses ya? Iya. Jadi, kenapa? Udah di New York, udah di San Francisco, di mana? Iya, belum, ini cuma background aja, Pak. Kalau udah beneran di San Francisco, Om jadi envy nih. Waduh, udah pengen keluar negeri banget, udah kangen. Iya, saya juga kangen. Di rumah mulu ya, di sini biasanya paling nggak bisa kemana-mana. Sekarang stay di rumah terus gitu dan ngeliatin kiri kanan kok pada nggak taat. Ini kesel sedih deh rasanya. Ngeres gimana gitu. Iya. Gimana? Ya silakan Ramses, tadi ada yang mau tanyakan tuh. Tren musik saat ini itu apa ya buat like genre apa ya? Wah, kalau saya lihat di Indonesia saat ini sih apa ya? Sebagian kalau kita bicara charts di radio-radio besar sih masih didominasi oleh pop-pop Indonesia in general ya. Artinya masih ya banyak yang akustik. Ada kita lihat chartsnya sekarang ini topnya masih ada dari si siapa Nadine Amiza dengan akustik, ada beberapa lagu juga masih kayak dari Yofi dengan pop-pop manisnya, masih belum banyak berubah, tapi memang bisa kita lihat banyak pendatang-pendatang baru juga yang mencoba menyuguhkan suguhan yang berbeda, yaitu dengan musik yang ada yang ala K-pop, ada yang datang mencoba membawa musik-musik EDM yang sekarang lagi tren di luar negeri, ada juga yang mencoba membawa musik ini ya, sekarang terakhir juga lagi kuat sekali trennya adalah juga musik-musik istilahnya kayak dance music, cuman sekarang ini nggak harus dance music, tapi tren terbaru adalah banyak pendatang yang mencoba menyuguhkan lagu-lagunya full bahasa Inggris yang saya lihat. Terakhir-terakhir ini terutama banyak sekali yang menyuguhkan bahasa Inggris sebagai lagu-lagunya dan cukup diterima pasar dengan baik. Contohnya salah satunya itu lagu si Pamungkas ya, The Bone ya. The Bone yang cukup sukses, sehingga saya pikir makin menginspirasi banyak orang Indonesia, musisi Indonesia yang lain juga untuk mencoba menciptakan karya-karya dalam full bahasa Inggris. Dalam satu sisi sebenarnya saya cukup happy, tapi sebenarnya mulai agak ada sedihnya juga karena melihat Indonesia ini bagaimanapun juga marketnya belum seperti Singapura yang semua orang bicara bahasa Inggris, dan kadang-kadang saya masih merasa pribadi ya merasa bahasa Inggrisnya juga masih agak dipaksakan, rasanya juga feel-nya juga notasi yang tertentu ini nggak cocok loh dengan kalimat bahasa Inggris ini. Kalau bahasa Inggris, orang pencipta Inggris nggak akan menciptakan kalimat ini dengan notasi ini, itu nggak masuk. Cuman ya mungkin karena kayak ya karena mungkin banyak penikmat Indonesianya yang belum terlalu paham sejauh itu, karena mungkin nggak biasa ya, bukan native mother language-nya Inggris, ya masih ya cuek-cuek aja. Tapi kalau buat saya sih agak mengganggu sebenarnya. Ini kan nggak gitu ya harusnya ya gitu. Cuman dan selain itu saya juga mengkhawatirkan jangan sampai istilahnya nanti karena ini dianggap sebagai tren dan mungkin punya keinginan untuk go internasional, tapi jadi akhirnya nggak ada lagi nanti takutnya bahasa Indonesia, lagu-lagu pop bahasa Inggris semua kan menyedihkan ya. Maksudnya Indonesia ini kan bahasa Indonesia ini harus nggak boleh ditinggalkan. Ini bahasa kita, ini negara kita loh Indonesia. Jadi kita harus bagaimanapun juga kalau menyelipkan sedikit-sedikit bahasa Inggris kayak Blackpink kan juga bahasanya Korea, tapi di bagian tertentu ada bahasa Inggris, saya pikir masih lebih mending ya dibandingin kalau full bahasa Inggris gitu, dan apalagi masih agak sedikit maksa gitu. Kalau menurut saya kok kayaknya janganlah gitu, maksudnya nggak harus gitu juga kok gitu. Kayak
Kalau sepotong-sepotong aja bahasa Inggrisnya, it's fine. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi mohon maaf nih kalau ada yang nggak setuju, tapi ini menurut pemikiran saya sih, jangan sampai bahasa Indonesia ini jadi ditinggalkan dalam bermusik, dalam menciptakan sebuah karya gitu loh. Ya. Mantap nih. Oh, jadi lagu Inggris ya, nggak lagu Indonesia kalau semuanya. Iya dong. Kemudian nggak sih kita kalau pergi ke beda ya. Kita contohnya kalau kita lihat Singapura gitu kan mungkin udah 99,9% semua orang berbahasa Inggris ya. Sedangkan kalau di Indonesia kita lihat aja dari banyak sekali orang yang masih belum mengerti Inggris, dan kalau di Claris misalnya buat caption bahasa Inggris aja masih banyak yang nulis sorry ya itu artinya apa, aku nggak jelas gitu, nggak ngerti. Itu kan artinya bisa dilihat bahwa sebenarnya masih banyak yang belum bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu ya. Jadi apakah sudah tepat kok semua karya mau dibuat bahasa Inggris hanya karena mungkin ingin lebih terbuka kesempatan untuk go internasional gitu. So saya ingat banget, saya pernah mendapat kesempatan untuk mengirim artis Indonesia ke luar negeri. Waktu itu kita bekerja sama dengan BKPM ya. Waktu itu kita mengirimkan Elva Singers dengan Dewi KDI, dan saya kebetulan waktu itu adalah produsernya Dewi KDI. Nah, Dewi KDI ini adalah memang kita tahu KDI itu kan dangdut ya sebenarnya musiknya. Tapi dia ini sebenarnya bukan penyanyi dangdut. Basicnya aslinya adalah penyanyi karawitan Sunda, dan vokalnya luar biasa. Kamu kalau denger, aduh, saya kasih tunjuk rekamannya pasti kaget. Itu one take bisa perfect banget, sampai bayangin penyanyi luar negeri yang sekelas Kid Martin aja bengong gitu. Gila, suaranya bisa begitu ya, bagus banget gitu. Nah, kebayang gitu, sesuatu yang sangat identik dengan Indonesia, malah takutnya nih kalau pada begini semua trennya nanti malah hilang kekhasan Indonesia. Dewi KDI sempat konser di hadapan Hillary Clinton loh di White House di Washington, dan itu mendapat aku nggak tahu persis karena saya kebetulan waktu itu nggak ikut, cuman saya diberitakan bahwa banyak sekali tanggapan yang sangat positif waktu itu. Nggak tahu standing applause atau enggak, yang jelas tanggapannya kita amazing, kata gila ya, luar biasa Indonesia, nggak nyangka punya budaya yang keren banget. Dan saya pikir itu jangan sampai hilang, itu harus kita pelihara dan kita harus kita bina terus. Jangan sampai generasi ke depan Indonesia ini malah nanti ke barat-baratan semua, dan kita punya tradisi atau kekayaan intelektual Indonesia ini hilang dan digantikan dengan budaya barat. Itu yang saya khawatirkan. Apalagi kalau sekarang saya lihat di lagu-lagu bahasa Inggris ini kan banyak sekali tuh yang sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa eksplisit tuh. Udah tahu dong pasti di iTunes kelihatan ada E-nya semua tuh. Dari Justin Bieber, Ariana Grande, semua kayak seakan-akan sekarang bahasa-bahasa yang kasar itu udah menjadi normal gitu. Buat mereka udah kayak nggak apa-apa, orang kayaknya di karya-karya mereka yang disetel di radio di mana-mana udah menggunakan bahasa-bahasa yang kasar ya sebenarnya. Tapi ini saya lihat ini juga diadopsi oleh beberapa musisi-musisi Indonesia yang kayaknya terbawa-bawa juga. Itu saya pikir harusnya ya jangan gitu juga ya. Kita kan punya budaya ketimuran yang lebih sopan santunnya tinggi, jangan sampai terbawa juga. Ini menurut pendapat saya pribadi loh ya. Benar-benar setuju. Silakan Ramses. Oh iya, dalam memproduksi artis, apa yang menjadi faktornya, kriterianya apa ya Pak? Kalau saya sebagai produser, saya menyikapinya gini. Saya harus melihat ini kan sebagai produk yang mau dijual ya. Saya harus pelajari dulu kelebihannya apa, marketnya kayak apa, pesaingnya siapa, kira-kira punya chance nggak di sana. Terus kira-kira strategi apa yang saya mau siapkan untuk bisa menembus pasar yang kita targetkan. Terus kira-kira materi yang saya produksi ini cocok nggak ya dengan pasar yang saya targetkan gitu. Contohnya kalau anak-anak umuran misalnya ABG tapi kita produksi dengan target market yang salah gitu. Misalnya dengan misalnya konsep lirik lagunya yang sudah terlalu dewasa, misalnya singlenya terlalu dewasa, umurnya nggak nyampe misalnya, tapi kan jadi bumerang ya. Ini kok anak kecil kok singlenya kok bahasanya parah misalnya, kok ini kok udah konsepnya udah bicara patah hatian segala macam, padahal misalnya umurnya baru 12 contohnya aja kayak gitu kan nggak tepat ya. Jadi kalau saya selalu mempelajari secara mendetail ini kira-kira
bisa dijual ke pasar mana, pasarnya kayak apa, daya belinya kayak apa, saingannya siapa, bagaimana saya bisa penetrate market, seperti itu. Oh. Ramses mau niat jadi artis mungkin? Ya, bukan buat saya deh. Ya udah pengarang buku loh, udah artis itu. Artis itu kan kalau dalam bahasa negeri kan artinya seniman. Di Indonesia aja artis disalah artikan menjadi public figure kan. Di Indonesia kalau udah artis gitu kesannya artis, oh lu artis ya gitu. Loh, banyak loh orang di pinggir jalan kalau dia bisa main gitar itu juga kalau luar negeri udah kelasnya namanya artis, itu kan seniman, bener nggak? Ya kan Indonesia ini yang menyalahartikan artis dengan selebriti itu kan beda sebenarnya gitu. Ramses sudah artis itu hanya dia udah bisa ngarang buku, udah seniman itu. Iya, mantap Ramses tuh. Iya. Terus dipromosikan, lah. Ya, kalau mau coba-coba ya. Nah, Pak Andrew, khususnya juga saat pandemi gini kan banyak tantangan juga ya, banyak tantangan yang dihadapi dari sisi artis, dari sisi manajemen dan lain-lain. Karena juga ya tadi kan nggak gampang nih untuk mendapatkan job-job khususnya off air ya kan, apalagi sekarang lagi PPKM misalnya, wah. Nah, almost impossible ya. Kalau saya bilang sih almost impossible. Bahkan impossible ya. Mungkin maybe very very impossible karena yang saya tahu ya kecuali virtual show nggak ada yang berani datang. Yang ngadain juga berani gitu, memang nanti bisa urusan dipanggil polisi, bisa nanti menyebabkan kerumunan, urusannya penjara, loh mana ada yang berani hari gini gitu ya. Nah, mungkin kan banyak juga nih, karena kan sebagai mungkin ada juga yang musisi dan penyanyi gitu ya, itu kan mungkin penghasilannya kan dapat jobnya tuh dari job off air atau mungkin juga dari royalti. Mungkin dulu ada tips kan nih buat para musisi-musisi yang sedang menghadapi dampak nih, gitu. Nah ini sih sebenarnya boleh dibilang saat ini sangat tidak menguntungkan bagi para musisi. Saya sangat concern terhadap para musisi yang ya katakanlah yang tadinya sudah established aja, yang misalnya tadinya biasanya ngirimin Raisa atau apa, sekarang bisa jadi jobless loh beneran, karena kalau kayak Raisa-nya dia masih bisa job digitalnya banyak mungkin karena dia sudah established artis kan. Tapi kalau pemusiknya mau ngapain gitu, nah ini yang agak menyedihkan sih ya. Nah ya memang ada beberapa teman musisi yang sekarang mencoba terobosan baru dengan bikin virtual concert dari rumah. Ada ya lumayan juga sih, walaupun mungkin ya kalau dibandingin pendapatannya dia sebagai gedean kosnya kayaknya Pak ya. Iya, itu bisa jadi kalau dia belum punya peralatan dan sewa ini itu bisa jadi cuman sekedar mengisi kesibukan aja kadang-kadang, ya hati-hati itu. Harus dihitung yang bener lah istilahnya. Sebegitu berpengaruhkah Anda untuk bisa menggait penonton yang cukup banyak yang bisa nutupin overhead cost nggak? Gitu aja kira-kira kan. Iya. Iya. Jadi emang agak sulit ya. Kalau untuk musisi saat ini memang saya melihat masa-masa yang sangat sulit. Saya sedih sekali melihat keadaan ini. Saya sangat prihatin. Tapi kalau mungkin saya bisa berikan sedikit masukan, ya harus berani berinovasi, mungkin berani diversify ke bisnis lain ya. Jadi mungkin siapa tahu yang musisi yang tadinya fokus di musik, tapi mungkin dia punya bakat misalnya memasak, mungkin sekarang dia bisa malah dapat jualan lebih banyak, pendapatan lebih banyak dari jualan misalnya mungkin healthy food atau dari kue kering atau something gitu ya, bisa jadi loh. Dan kadang-kadang itu kita suka kadang-kadang melupakan apa yang kita sukai dan apa yang bisa jadi sukses itu kadang-kadang bisa berbeda. Ya, karena saya belajar ini dari orang tua saya. Orang tua saya, kebetulan ayah saya itu hobinya adalah mesin. Dia adalah dosen di ITB ya, teknik mesin ya. Cuman memang akhirnya nggak jodohnya di situ. Artinya dia mencoba peruntungannya di dalam sebagai mungkin montir atau betulin mobil dan segala itu nggak hokinya di situ. Jadi kesukaannya itu belum tentu kesuksesannya di situ. Dia malah sukses bikin restoran. Jadi ya sekali lagi kadang-kadang kita harus mencoba menelaah lagi potensi-potensi apa aja yang ada di diri kita, dan mungkin harus digali satu-satu dan dicoba untuk mengetahui mana yang kira-kira paling cocok dan paling pas untuk kita. Karena sekali lagi yang kita sukai belum tentu itu jalan sukses kita. Jadi itu harus dicatat kalau menurut saya.
Iya, ini berarti connect sama passion ya. Passion belum tentu bisa membiayai kehidupan nih Pak ya. Kadang-kadang begitu, harus jujur. Ini kalau kita bicara orang kalau ini do everything with your passion, ya bener, ada benernya. Cuman kadang-kadang kita harus melihat dengan kita berbuat ini, apakah yang kita lakukan ini sudah cukup memberikan penghasilan yang memadai atau enggak. Kalau kita enggak, ya cepet banting setir. Kalau enggak, bisa mati kutu kita di situ. Iya dong, kebutuhan meningkat terus, semua inflasi makin tinggi, nggak kebeli sana sini, cuma senengnya gitu, tapi nggak ada duit, gimana? Berat kan? Gitu. Betul sekali. Wah, luar biasa. Thank you nih Pak Andrew. Pak Andrew, saya juga ingin nanya pendapat Bapak nih Pak. Nah, sekarang ini juga kan khususnya ada juga perusahaan yang meluncurkan ini bus listrik Pak. Betul, Mobil betul. anak bangsa. Nah, saya ingin tanya Benar. pendapat Bapak nih. Bagaimana pendapat Pak Andrew tentang ini bus listrik ini Pak dari mobil anak bangsa? Nah, kebetulan kan kemarin juga sempat diundang Pak Muldoko nemenin Clarice dan nyobain ya. Saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Muldoko dan saya melihat ini sebuah terobosan yang luar biasa kalau menurut saya. Karena memang tingkat polusi di Jakarta ini sudah sebegitu memprihatinkan. Kalau menurut saya sudah ke tingkat yang memprihatinkan banget. Karena saya bisa ngerasain gitu di pinggir jalan. Saya cuma keluar gedung, misalnya nggak sampai semenit deh, 30-40 detik aja. Saya masuk ke ruangan kembali, itu orang di rumah, bau matahari lu. Itu sebenarnya bukan bau matahari. Saya baru belajar. Kenapa? Ternyata itu bukan bau matahari. Orang kita suka bilang itu bau matahari lu. Nanti sana mandi gitu kan, kayak bau nggak enak gitu. Nah, itu sebenarnya bukan bau matahari. Ternyata itu bau polusi. Kenapa? Saya sudah coba eksperimen. Saya di luar berjemur 3 jam aja, kalau di Singapura nggak ada itu bau itu. Saya coba 3 jam, 4 jam berjemur di pantai yang nggak ada polusinya gitu ya, misalnya di daerah Kepulauan Seribu itu seharian pun nggak ada bau itu. Jadi itu menurut saya adalah indikator tingkat kepolusian yang sudah parah. Sehingga bisa bayangin kalau kita aja baunya begitu dan itu kita hirup, kayak apa badan kita dan efeknya seperti apa ke kesehatan kita. Nah ini saya pikir memang sudah sangat tepat dan sangat dibutuhkan ya Indonesia untuk mempunyai mobil-mobil yang bertenaga listrik. Ya mungkin Pak Muldoko inovasinya dimulai dengan bis, nggak salah juga. Bisa kita lihat kan di Indonesia ini banyak sekali yang paling parah tuh angkutan umum. Sebenarnya selain bis itu adalah truk kalau buat saya yang paling mengerikan. Karena saya sering banget di belakang truk yang bus, total udah nggak kelihatan bapak hitam, jauh buset gitu ya. Ini langsung blackout bro, gitu ada apa di tengah-tengah tiang bolong gitu ya. Jadi itu sedemikian parahnya. Jadi mungkin kalau pemerintah Indonesia bisa menerapkan bahwa mobil-mobil kendaraan umum terutama bis, truk itu bisa segera dialihkan menjadi kendaraan yang bertenaga listrik, saya rasa tingkat polusi di Indonesia akan langsung drop cukup signifikan. Ya, syukur-syukur nggak lama lagi juga mobil listrik ya, untuk pribadi pun juga bisa segera ditingkatkan. Mungkin bisa dibantu seperti langkah-langkah sekarang untuk orang yang mempunyai mobil listrik dapat sedikit keistimewaan yaitu pengurangan pajak. Misalnya sekarang ini Jakarta kan melewati kawasan genap ganjil tidak berlaku khusus untuk mobil listrik. Dan semoga makin banyak mobil-mobil listrik yang bisa digapai lah ya oleh masyarakat umum, karena kan harganya sekarang ini masih cukup tinggi ya. Kalau kita bicara mobil Tesla udah pasti di atas M, tapi sudah mulai lumayan nih, udah ada Kia juga yang kawasan 350-an juta. Ya semoga nggak lama lagi udah banyak deh kayak Honda Brio gitu ya, yang atau mungkin Avanza tapi udah listrik. Wah itu kebayang tuh udara di Jakarta pasti akan kayak di Singapura yang boleh dibilang bersih banget, dan nggak akan ada lagi tuh yang istilah bau matahari yang saya tadi ceritain. Wow, mantap. Thank you nih Pak Andrew atas opininya ya. Nah, Pak Andrew, saya ingin tanya juga nih, untuk Pak Andrew sendiri planning next-nya apa nih untuk bisnisnya nih Pak Andrew? Apa rencana ke depan ini? Untuk apa nih? Bisnis apa dulu? Bisnis Pak Andrew nih. Oh, bisnis saya. Yeah. Oh, kalau bisnis saya sih, wah, sementara boleh dibilang agak bingung juga ya, karena kita belum tahu nih memprediksi berapa lama Indonesia masih akan bisa lepas dari gangguan COVID ini ya. Karena sekali lagi saya sampaikan sedih gitu, miris kalau ngelihat
begitu banyak orang masih menggampangkan, tidak mematuhi prokes, tidak memperdulikan bahwa dengan tingkahnya mereka, dengan ketidakpeduliannya mereka, seluruh bangsa Indonesia ini jadi korban. Mereka nggak sadar gitu bahwa dengan mereka nggak mentaati ini, makin banyak orang yang akan kena PHK, makin banyak orang yang akan bangkrut, makin banyak orang yang akan menderita, dan kita semua akan terdampak. Maksudnya nggak bisa kembali ke kehidupan normal seperti biasa. Sementara kita lihat di banyak negara seperti Singapura sudah mulai berdamai dengan ini kan, dengan COVID. Mereka sudah mulai malah menerapkan kalau di luar ruangan katanya sudah, saya dengar udah tidak harus pakai masker. Kalau di ruangan tertutup baru pakai masker. Ini kan saya belum bisa melihat kapan ini di Indonesia akan terjadi kalau kayak begini caranya. Belum lagi masih begitu banyak orang yang takut divaksin, yang katanya nanti takutnya malah dimasukin microchip lah, katanya takutnya nanti divaksin malah meninggal. Itu saya tiap hari dengar, bukan satu dua tapi banyak sekali. Jadi kadang-kadang saya sedih sekaligus prihatin kapan kita Indonesia bisa keluar dari dari gangguan COVID ini. Itu. Jadi saya mau buat rencana jangka panjang nih jujur agak sulit. Sementara ini lebih ke mode bertahan, bagaimana kita bisa tetap eksis, bagaimana kita tetap bisa ada di bisnis ini dan tetap bertahan. Sementara sih kayaknya lebih ke situ ya. Walaupun seperti tadi saya bilang, saya lagi mencoba membuat beberapa inovasi secara virtual yang digital, tapi rasanya juga kalau saya pikir-pikir juga beda gitu loh. Kayak sama aja gitu. Kayak contoh kita belanja groceries ke supermarket dengan belanja online groceries itu kan beda banget rasanya. Ya kan, yang nggak mungkin kita bisa ingat hal-hal kecil. Saya mau beli yang biskuit ini atau itu kan nggak mungkin, yang keinget cuma mungkin sebagian doang. Gitu. Kalau kita jalan sendiri itu kan, wah ini apa ya, barang baru nih kayaknya enak dicoba, kita beli. Itu kan berarti kan juga membantu perekonomian kan supaya bergerak. Kalau kayak begini kan semua jadi menurun. Nah, jadi emang agak-agak sulit kalau mengharapkan digital itu untuk menggantikan experience kita dalam dunia nyata, masih sepertinya belum bisa. Tapi kita lagi mau mencoba beberapa inovasi terbaru sih. Semoga berhasil. Wow. Mantap. Pak Andrew punya tips buat banyak orang untuk berkarya dalam bidang apa dulu nih? Dalam bidang musik. Oh, dalam bidang musik. Wah, kalau dalam bidang musik saya pikir sih tetap aja berkarya sejujurnya, karena karya yang paling bagus itu adalah karya dari yang jujur ya, artinya karena karya dari hati ya. Apa yang kita rasakan itu kita ungkapkan dalam sebuah karya, itu menurut saya adalah yang paling benar. Kalau kita sudah mengandai-andai menciptakan itu, kadang-kadang susah lari dari konteks ya kalau menurut saya. Contoh seperti mungkin kayak Ramses penulis juga kan, paling benar ya menulis sesuatu yang Ramses kuasai, yang Ramses rasakan gitu kan. Saya belajar banyak dari Raditya Dika nih kalau jujur mengenai penulisan, karena kebetulan saya juga suka nulis skrip juga kebetulan, tapi saya buat mini seri biasanya. Saya kemarin baru bikin mini seri buat Dream Girl, saya bekerja sama dengan script writer. Ya saya mencoba memasuki dunia yang saya ngerti dan saya coba explore untuk menjadi sebuah sitkom yang menarik gitu ya. Kalau karena saya kebetulan sukanya memang sitkom gitu ya. Cuman belajar dari Raditya Dika, saya memang cobalah jangan membuat karya tuh yang jauh-jauh dari sekitar kamu alamin aja. Jadi kamu ngerti exactly yang akan kamu ceritakan itu real dan dihadapi oleh banyak orang. Jangan yang aku mau nyoba cerita tentang yang kita aja nggak banyak tahu, ya mana bisa gitu loh, nggak bisa relate nanti kalau gitu caranya. Jadi berangkat dengan berkarya dari yang kita rasakan, yang kita kuasai, yang dari hati kita. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Wow, keren banget nih. Wah, Pak Andrew, thank you so much Pak Andrew udah ngobrol, udah menginspirasi, sukses. Juga buat bisnisnya dan juga buat putrinya. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol juga. Keren banget, so talented. Pasti nih dapat bakatnya dari papanya nih. Kebetulan memang kayaknya gitu, soalnya kan dia ini sama saya ya, sama-sama cerewetnya tuh sama. Jadi sama saya tuh waktu di Amerika, waktu saya belajar di Amerika tuh orang Apple sampai bilang, kayaknya lu tuh kalau I believe you can sell ice to Eskimos, Andrew, that's what they say. Dia bilang gitu. Karena
the way you talk is everything from the heart. So the way you talk it's very convincing that everybody think like, well, that's very true. Jadi dia bilang gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin yang agak sedikit menular ke anak saya, karena Clarice dari kecil itu juga memang cerewetnya kayak saya. Dia juga kalau di dokter itu nggak mungkin dia 1-2 menit nggak akan bicara sama orang, nggak mungkin. Begitu Clarice duduk, dia pasti lihat kiri kanan, tanya gitu, diajakin ngomong gitu. Kamu mainan apa? Dia akan memulai conversation duluan, dan itu tipikal saya banget. Saya tuh orang yang tipikalnya nggak bisa diem. Saya kalau diem berarti saya lagi sakit. Itu ada yang something wrong with me. Either I'm sick or either I hate you so much that I don't want to talk to you. Saya kira begitu. Oh, keren banget. Thank you so much, Pak Andrew. Sukses sekali lagi. Terima kasih. Thank you, Pak Andrew. Thank you, Ramses. Nah, demikian teman-teman, terima kasih telah menyaksikan YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa untuk nonton video-video lainnya. Saya Ruby Herman dan juga ada Ramses dan Pak Andrew. Bye-bye.